Assalamualaikum. Hai YouTubers, resesi Indonesia sudah di depan mata. Demikian tanggapan dari pakar ekonomi. Dikarenakan pertumbuhan ekonomi terkontraksi selama 2 kuartal berturut-turut. Namun Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan Indonesia masih belum memasuki fase resesi. Karena menurutnya sebuah negara baru dapat dikatakan fase resesi apabila realisasi pertumbuhan ekonomi secara tahunan atau year on year terkontraksi selama 2 kuartal berturut-turut. Sri Mulyani pun berharap perekonomian akan kembali positif di kuartal ketiga dan keempat sehingga perekonomian Indonesia tak akan mengalami resesi di tahun ini. Ini yang sedang kita upayakan dari pemerintah, dari BI, OJK. Kita harap juga melakukan relaksasi semua dan kita harap dunia usaha dan stakeholder sama-sama bisa pulihkan ekonomi yang terdampak COVID-19 jelasnya. Kalau kuartal 3 kita bisa hindari tidak negatif, yang best scenario kuartal 3 bisa 0,5 sampai 1%. Tetapi kalau negatif untuk kuartal 3 kita mungkin masih akan negatif. Itu berarti kalau kita bisa sampai negatif, kita bisa resesi. Begitu menurut Sri Mulyani dalam kumparan. Sri Mulyani memprediksi hingga akhir tahun ekonomi Indonesia berada di kisaran minus 0,4% sampai maksimal 1% atau masuk skema sangat berat. Outlook proyeksi minus 0,4% hingga 1%. Untuk batas atas kami turunkan dari 2,3% ke 1,0%. Revisi agak turun karena kami melihat kontraksi cukup dalam di kuartal 2. Meski dia mengatakan Indonesia masih belum memasuki fase kebangkrutan. Dampak terbesar resesi tentu dirasakan oleh para pelaku bisnis. Lesunya perekonomian di masyarakat membuat bisnis kecil dan menengah gulung tikar serta memaksa industri besar merumahkan banyak karyawan. Kombinasi ini akan membawa sebuah negara pada resesi. Jika para investor kehilangan kepercayaan untuk berinvestasi, maka pertumbuhan ekonomi akan semakin melambat. Sedangkan sektor yang terpukul paling parah oleh dampak pandemi virus corona meliputi industri otomotif, logam kabel dan peralatan listrik, semen, keramik, kaca, karet, mesin, alat berat, elektronik, dan peralatan komunikasi, tekstil, serta mebel dan kerajinan. Yang terdampak moderat diantaranya adalah industri petrokimia, industri plastik, dan juga berdampak pada sektor pertanian. Sementara itu mencatat kinerja positif sepanjang 3 bulan pertama tahun ini diantaranya ada industri kimia, farmasi, dan obat-obatan tradisional yang tumbuh 5,59%, kemudian industri alat angkutan 4,64%, serta industri makanan juga minuman. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia mengingatkan kepada sesama menteri dan pemerintah daerah agar bersama-sama menjalankan skenario pemulihan ekonomi di paruh kedua 2020 dengan efektif. Dia optimis bila itu bisa dilakukan secara konsisten maka ekonomi Indonesia bisa tumbuh positif di 2020. Jika penanganannya efektif dan berjalan seiring dengan pembukaan aktivitas ekonomi, maka kondisi ekonomi bisa recover pada kuartal 3 dengan positif growth 0,4% dan pada kuartal 4 akan akselerasi ke 3%. Kalau itu terjadi, maka pertumbuhan ekonomi kita secara seluruh tahun 2020 akan tetap di zona positif, ujarnya dalam video conference. Untuk mengantisipasi agar tak terjadi resesi, pemerintah melakukan pengucuran dana pemulihan ekonomi nasional sebesar 695,2 triliun. Menurut anggota Komisi 11 DPR Muhammad Misbahun, pentingnya pemerintah melakukan upaya yang serius mengatasi turunnya konsumsi rumah tangga dengan mendorong pertumbuhan ekonomi karena masyarakat akan punya daya beli. Menurut Misbahun, proporsi konsumsi rumah tangga berkontribusi hingga 57% dari produk domestik. Dia menegaskan resesi bukan karena kesalahan kebijakan pemerintah, tetapi akibat wabah COVID-19 yang membuat hampir semua kegiatan bisnis terhenti, ujarnya. Pada diskusi bertajuk Resesi Ekonomi dan Solusinya di Gedung DPR, Kamis 6 Agustus 2020. Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance, Faisal Basri mengatakan setelah 75 tahun merdeka, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bergantung pada sektor non-migas seperti batu bara dan kelapa sawit. Hal ini yang kemudian membuat pertumbuhan ekonomi lambat dari tahun ke tahun. Dari 2 jenis barang non-migas, batu bara dan sawit, sudah 75 tahun merdeka masih bergantung pada itu, tidak mengalami transformasi.
Al-Basri menyarankan kepada pemerintah sebaiknya agenda utama yang diprioritaskan harus beriringan bersama antara pemulihan ekonomi dan penanganan COVID. Sebagai agenda utama yang diprioritaskan pemerintah jangan pemulihan ekonomi saja, sementara penanganan COVID-nya dilonggarkan sebagaimana yang tercermin dari struktur yang terlihat lebih mengutamakan pemulihan ekonomi, kata Faisal dikutip dari Antara Jumat 7 Agustus. Menurut Faisal Basri, kita tidak punya energi yang cukup banyak untuk menghadapi resesi tersebut sehingga di tahun 2021 pertumbuhan ekonomi yang terjadi lancar. Menurut dia resesi itu hampir pasti terjadi, namun yang harus dilakukan pemerintah adalah bagaimana membuat resesi itu sedangkan mungkin agar tidak sangat dalam. Karenanya perlu pemulihan ekonomi dilakukan seiring dengan penanganan COVID. Sebanyak 17 subsektor ekonomi kreatif diantaranya arsitektur, desain interior, desain komunikasi, visual, desain produk, fashion, film, animasi, video, fotografi, periklanan, kerajinan, kuliner, musik, aplikasi, pengembangan permainan, penerbitan, periklanan, TV dan radio, seni pertunjukan, dan seni rupa. Perkembangan itu menjadikan Indonesia menempati posisi ketiga setelah Amerika Serikat dan Korea Selatan dalam presentasi kontribusi aircraft terhadap PDB negara, di mana di tahun 2019 PDB ini meningkat pula menjadi 1.211 triliun. Selain berkontribusi tinggi, sektor aircraft pada tahun lalu membantu meningkatkan angka serapan kerja sebanyak 17 juta orang selama 1 tahun. Sementara itu, COVID-19 yang menyebar di Indonesia juga membuat pelaku ekonomi kreatif layaknya mati suri. Fauzi Sungkar, pelaku ekonomi kreatif di bidang fotografi, mengakui pandemi COVID-19 telah membuat dirinya kehilangan puluhan juta dari sejumlah event yang dibatalkan dan pembatalan berbagai pagelaran seni. Kondisi ini membuat para seniman dan pekerja wisata banyak kehilangan mata pencaharian, katanya. Namun, para seniman dan pekerja wisata ini bisa mendapatkan berbagai tunjangan, pelatihan, dan berbagai insentif dari pemerintah. Indonesia sendiri pernah mengalami resesi ekonomi pada 1998. Negara dengan populasi penduduk terbesar di ASEAN ini selama bertahun-tahun mencatatkan pertumbuhan ekonomi positif, tiba-tiba terjun ke jurang krisis ekonomi dengan pertumbuhan yang minus. Resesi ekonomi Indonesia tersebut bahkan sampai jadi pemicu utamanya tumbangnya kekuasaan Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun di Indonesia. Pariwisata internasional merupakan pilar penting bagi perekonomian Indonesia. Untuk itu, Presiden Jokowi mengatakan, untuk memperbaiki diri, pemerintah kembali merancang rute perjalanan, penentuan hub, super hub di sektor penerbangan dan pariwisata. Presiden Jokowi mengatakan, pertumbuhan yang jatuh tersebut harus menjadi momentum untuk memperbaiki diri. Jokowi mengatakan, pariwisata dan penerbangan terperosok paling dalam sepanjang kuartal 2 2020 yang menyebabkan ekonomi terpuruk. Agar pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak masuk jurang resesi pada kuartal ketiga nanti, artinya laju ekonomi tidak boleh negatif pada periode Juli sampai September 2020. Hal yang disampaikan Jokowi lewat Sekretaris Kemenko Perekonomian Susilo Jono saat menggelar konferensi pers